Nggak semua obat capek tidur kamu harus cobain kesini. Dugem halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan sersan, serius tapi santai. Banyak yang memframing bos, ketika kita mengkritik Saudi, framingannya aneh-aneh bos. Di antaranya kita membenci negeri Nabi. Iya. Berarti kita itu membenci. Ketika kita mengungkap fakta-fakta yang terjadi di Saudi, maka kita dituduh pembenci negeri Nabi, ya kan? Ini sama kan jadinya kayak orang-orang itu. Aneh, ungkapan-ungkapan seperti ini aneh bos. Kita kritik seperti ini karena kita cinta kepada negeri Nabi, ya kan? Makanya kita bongkar, jangan sampai ini diteruskan. Itu loh. Anda setuju dengan kebijakan-kebijakan Saudi sekarang? Apakah Anda setuju dengan hal itu sehingga tidak mau mengkritik? Justru karena kita cinta kepada negeri Nabi ini, jangan sampai negeri Nabi diterus-terusin kayak gitu, kembali lagi ke zaman jahiliyah. Nah iya. Kita menyayangkan hal itu. Kenapa? Karena perlahan sepertinya akan kembali ke zaman jahiliyah. Kalau gitu loh. Dilihat seperti itu bos ya. Iya. Terlalu bebas, terlalu barbar itu bos. Sudah nggak karuan barbarnya itu, ya kan? Yang tersisa hanya dua kemuliaannya sudah Saudi ini, hanya Makkah dan Madinah. Yang lain sudah nggak karuan. Riyadh sudah kayak gitu, ya kan? Jeddah sudah kayak gitu. Waduh, seperti kota bukan Mekah lagi ya bos. Sudah kayak jadinya yang digadang-gadangkan sebab iya, sudah kayak Eropa. Negeri Saudi yang sekarang sudah kayak Eropa. Kebebasannya itu loh, ya kan? Kenapa kita kritik? Mereka yang apalagi yang buzzer-buzzer di sini tertipu semua. Yang orang-orang awam, wahabi-wahabi yang awam kan masih tertipu bos, masih gak ngerti faktanya Saudi itu sekarang gini. Mereka masih terbuai angin surga dari FOMO-FOMO yang dihembuskan oleh para buzzer wahabi ini itu, yang mengatakan Saudi adalah negara paling syariat di dunia, paling Islam di dunia, mencetak ustadz-ustadz dan ulama-ulamanya yang dikirim ke Indonesia kemudian ribuan bos gitu. Faktanya mereka tidak berkutik di sana bos ya, faktanya itu bos. Dan bukan kami saja yang mengkritik, seluruh dunia itu menghujat, bukan mengkritik lagi, menghujat, ya kan? Kenapa? Keberpihakan mereka kepada si rewel mesra sekali bos ya, tapi kepada saudaranya si rewel dianggap saudara, katanya ahli kitab. Iya memang hakikatnya masih satu rumpun kan gitu ya, bos ya, sama-sama agama, sama-sama dari sama-sama dari kakek Nabi Ibrahim. Iya satu rumpun memang, cuma kan masa iya kalau si rewel saudara karena ahli kitab, tapi kalau sesama muslim yang dibasmi enggak nolong kan begitu. Bahkan menghujat orang-orang yang berjuang demi memerdekakan negaranya, yaitu Filistin. Wah, kan gitu, kan gitu, aneh. Mengibarkan bendera saja, nah nggak boleh. Bendera semangka nggak boleh. Aneh kalian itu. Ketika kita, mohon maaf ya, jika memang nggak perkenan, adalah tanggapi secara ilmiah saja iya, ilmiah iya, dalil iya. Cuma ini juga harus dibongkar karena apa? Mereka terus-terusan gitu. Yang sejatinya ini masalah bersama. Ya kan, masalah sosial di Indonesia ini loh bos ya, masalah kemaksiatan apa itu kan masalah bersama. Iya. Tapi mereka melimpahkan semua kesalahan itu kepada Aswaja. Pokoknya yang nggak benar sudah Aswaja gitu bos. Sedangkan mereka sendiri katanya bid'ah lebih berbahaya dari kemaksiatan. Ketika ada kemaksiatan sok-sokan nyalahin orang. Lah aneh prinsip kalian tuh pasti, ya kan? Jadinya kami bongkar di sini. Kami sekali lagi tidak berniat untuk menjelek-jelekan negeri Nabi, enggak lah ya kan, enggak ada. Justru yang membenci negeri Nabi ya mereka. Saya lihat sudah rekam-rekam jejaknya, Anda lihat sendiri rekam jejaknya dari awal. Situs-situs bersejarah dihancurkan. Apakah itu orang yang cinta Nabi itu? Enggak mungkin. Kalau mereka punya perasaan cinta kepada Nabi, ada situs peninggalan-peninggalan sejarah Islam, pasti akan mereka rawat, akan mereka jaga. Itu kan gitu, pastinya kan gitu, orang waras loh ya, orang waras yang mau berpikir. Nanti supaya tahu
anak keturunan kita, Bang. Nah, itu aset abadi kan, Bos. Ini loh, di sini Nabi dulu, di sini Nabi dulu. Ini seorang musisi mengkritik dengan sebuah lagu, Bos. Mengkritik apa yang terjadi di Saudi sekarang ini, ya kan? Kalau yang lebih kasar dari ini banyak. Ini kami ambil yang paling halus saja, yaitu mengkritik dengan lagu. Bangsa Arab dalam fase yang paling kritis. Apa sih ya? Semua sisi dari negara Arab itu sekarang sudah sakit. Waduh, iya, Bos. Yang gitu. Dulunya itu memang dikatakan termasuk negara Nabi, Bos. Ya kan, Madinah, Mekah yang dijunjung itu lahirnya Islam, lahirnya Nabi. Sekarang kok kondisinya kok seperti ini. Mereka sebenarnya kalau kita yang ngeritik ini dituduh benci Nabi, terus mereka apa? Nggak malu mereka sama Nabi mengadakan hal-hal aneh seperti itu, kemaksiatan, mengumbar kemaksiatan, mengabadikan, memperluas kemaksiatan di mana-mana. Mereka nggak malu sama Nabi, ya. Kuantitas memperdaya mereka. Kuantitasnya, Bos, terperdaya oleh kuantitas, ya kan? Kualitasnya nol, ya, Bos ya. Meskipun banyak, mereka tetaplah sedikit. Ketika mereka melewati lembah semut, ini, Bos, ini gambaran negara Arab. Ketika mereka melewati lembah semut loh ini, bukan lembahnya apa? Bukan lembahnya raksasa, lembah semut. Apa yang terjadi? Seekor semut akan mati menertawakan mereka. Saking lucunya mereka itu, sampai semut pun akan tertawa terpinggal-pinggal sampai mati. Melihat kelucuan mereka itu, ya kan, kekonyolannya itu. Sulaiman yang sekarang ini, nah maksudnya Nabi Sulaiman, kan dibandingkan dengan Nabi Sulaiman yang dulu, ya kan. Ketika orang-orang Arab lewat di lembah semut, mereka kan menyamakan dengan Nabi Sulaiman, ya. Tapi beda, Sulaiman yang ini kenapa? Kok kalau Sulaiman yang dulu iya, ya kan? Kita mengakui kata semut, menghormati. Tapi kalau Sulaiman yang sekarang ini yang lewat-lewat ini dari orang-orang Arab ini bagaimana? Hanya sibuk mengisi keranjang. Kesibukan mereka hanya menumpuk harta, memperkaya diri, itu saja. Kekuasaan. Itu loh teman-teman. Itu kritik dari musisi Arab. Nggak tahu itu musisi dari mana, Bos ya. Kita kurang tahu, Bos. Dia musisi dari mana. Yang pasti kritik ini benar-benar tajam, benar-benar pedas. Karena apa? Karena mungkin jika ngeritik terang-terangan mereka akan ditangkap, Bos ya. Jadi mereka lewat sindiran, tidak menyebut negara, langsung Arab secara keseluruhan saja, Bos ya. Arab nyebut negara. Tidak seperti Arab dulu. Gitu, menang kuantitas saja kalau sekarang, Bos. Tapi hakikatnya mereka sedikit kan gitu, Bos. Semut aja ketawa, ya kan. Kalau dulu semut menghormat semasa Nabi Sulaiman. Ayo semut-semut, Nabi Sulaiman dan tentaranya akan datang. Masuk ke rumah masing-masing, ke lubang masing-masing masuk. Kalau sekarang ketawa, Bos. Walaupun diinjek-injek mereka ketawa. Gak semua obat capek tidur kamu harus cobain kesini. Dugem halal. Oh, ini tambah parah lagi, Bos. Dugem halal ini, ya kan? Dugem halal. Cewek ini tunjukkan tempat dugem halal yang nggak jual alkohol. Oke, masih halal tapi dugem. Oh gitu. Ini yang masih taraf paling rendah ini. Masih taraf yang rendah. Ini kami tunjukkan taraf yang paling rendah. Ada namanya dugem halal. Oke, seperti apa dugem halal? Halal itu tidak ada alkohol. Tidak ada alkohol. Ikhtilat nggak tahu kita. Ikhtilat apa enggak ya? Ikhtilat juga, Bos. Ternyata, Bos ya. Kita tunjukkan yang lain. Jilo ini Jennifer Lopez steals spotlight at Riyadh Fashion Show. Oke. Jennifer Lopez, Jilo
Tahu kan kalian pasti, ini artis dunia, Jennifer Lopez, mantan istri dari P. Diddy. Jangan-jangan ada kaitannya nih Arab dengan P. Diddy. Mereka ikut gabung pesta apa? Gimana? Nggak tahu kita bos. Apa para sultan-sultan di sana ikut gabung pesta juga di P. Diddy? Oh nggak, jangan, ini fitnah nanti bos ya. Kita hanya tanya. Ini mantan istri P. Diddy, Jilo atau Jennifer Lopez, tampil pakaiannya kayak gini. Waduh. Di Riyadh bos, ibu kota bos ya. Ya, dia pakai lagu yang itu, nah itu ya teman-teman, pakai lagu itu, dia nyanyi lagu itu. Ini fashion show loh. Oke, ini apa mau kita tutup? Apa kita akan terus promosi bahwasanya negara Saudi adalah negara syariat paling murni di dunia? Apa kayak gini? Lah, ya apa ya bos? Apa nggak kita menipu umat kalau kayak gitu? Kan nipu bos. Maka kita jangan terjebak oleh suatu negara. Kita harus berkiblat kepada Saudi. Ya, Arab Saudi, karena dia itu yang negara yang paling syar'i, yang begitu. sudah pakai hukum Islam bos. Penggiringannya kan begitu, penggiringannya. Padahal agama itu tidak melihat suatu negara, agama itu ya untuk umatnya. Ya, tatanan kan bos. Wahabi juga berdalih gitu kalau gini bos. Kiblat kan bukan Saudi, tapi dalil. Gitu bos. Tapi satu sisi mereka promosi terus, mereka membuka aib-aib negaranya sendiri, ikut menangani yang enggak bos, ikut nyariin solusi yang enggak, jelek-jelekin terus. Itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih bijak lagi dalam bersikap. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.